jawaban Tuhan terhadap saya itu dahsyat sekali. Nah, untuk perjalanan itu luar biasa. Ya, kita kembali lagi dengan Pak Yoker. Tadi dalam kesaksian Pak Yoker dalam perjalanan rohani, kita lihat Pak Peter, sebenarnya Pak Yoker ini mengalami pertobatan kedua, Pak. Iya, betul. Jadi yang pertama waktu dia mengikuti Yesus, memutuskan untuk ikut Yesus. Tapi waktu dia kerja di pulau, dia mengalami kok makin jauh dari Tuhan, lebih suka dengan teman-teman gitulah. Betul. Ya, Betul. bukan salah sih, tapi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu sebabnya Pak Yoker rasa ada sesuatu yang kurang, sehingga dia mau nggak mau dia harus pergi, dan waktu memutus untuk pergi, itu memang tidak mudah. Itu yang namanya pertobatan kedua. Betul. Memang karakternya Pak Yoker ini, Pak, bukan orang yang setelah terpengaruh terus dia udah masalah sudah. Iya. Nggak boleh buat gitu. Dia enggak, dia mencari terus, Pak. Mencari terus sampai akhirnya dia mendapatkan. Akhirnya punya langkah-langkah iman yang dia lakukan untuk yang merubah total seluruh kehidupannya hingga saat ini gitu. Tadi waktu sesi pertama Pak Yoker ada bilang, orang tuanya bilang gini, agama apapun kamu boleh silakan pilih, tapi yang penting harus dalami gitu loh. Ya, betul. Yang penting ditekunin. Ya. Ditekuni. Nah, itu yang Pak Yoker tertanam nilai-nilainya dari orang tua itu. Betul. Nah, itu sebabnya ini sama aja dengan kalau kita lihat dalam cerita Alkitab itu Abraham, Pak. Tuhan bicara sama Abraham waktu pertama kali suruh pergi, Kejadian 12 itu di Ur Kasdim. Cuma karena dia lengket sama papanya, dia nggak bisa tinggalkan papanya, sehingga dia ikutin terus papanya sampai di Haran 15 tahun. Cukup lama. Setelah papanya meninggal, baru dia pergi dengar suara Tuhan lagi yang sama. Baru dia pergi ke Kanaan. Nah, ini yang dialami oleh Pak Yoker gitu lah. Kesamaannya, ada kesamaan di situ sih. Betul. Nah, silakan. Nanti selanjutnya silakan Pak. Terima kasih Pak Andi. Ya. Betul apa yang dikatakan Pak Andi ya. Itu tadi kembali lagi mengenai apa iman kita tuh ya semua journey ya, ada suatu perjalanan ya. Nah, perjalanan saya yang Pak Andi bilang tadi itu betul sekali. Bagaimana waktu kita sudah berjumpa dengan Kristus itu ya, mengalami perjumpaan pertama itu ya, itu mengalami pertobatan, tetapi kita harus diisi gitu. Nah, atau di sini kan mungkin ya itu tadi lingkungan dan dengan komunitas yang saya hadap itu tidak mendukung saya untuk dalam hal ini gitu. Itulah perlunya kita komunitas yang benar gitu. Nah, saya akhirnya mengapa komunitas saya di situ tidak mendukung saya, akhirnya saya tadi cerita saya tadi itu tadi saya mengambilkan suatu keputusan. Nah, keputusan yang saya ambil ini berkenan di mata Tuhan. Saya percaya. Kenapa? Saya waktu di perjalanan itu saya kembali lagi ya, yang saya cerita tadi. Di perjalanan itu saya berdoa dan mohon pada Tuhan. Kenapa? Waktu saya berangkat ke Jakarta, kondisi saya tuh nggak mempunyai skill apa-apa di bidang kerjaan yang harus saya gelutin. Satu. Kedua, saya tuh tidak mempunyai, bukan orang yang smart gitu. Saya benar-benar totalitas itu mengandalkan Tuhan. Dan saya ngomong sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan waktu itu. Tuhan, saya benar-benar mau bertobat. Satu, saya mau ngikutin jalannya Tuhan. Itu yang saya kumandangkan, saya komitmenkan, saya ngomongkan sama Tuhan. Nah, kedua, saya lihat Tuhan, saya tuh merasa gimana? Saya sendiri, istri saya, anak saya kecil, saya tinggalin, gitu. Jadi saya pergumulan bagaimana hati saya tuh hancur, remuk gedam gitu. Ya, akhirnya saya ngomong sama Tuhan. Nah, Tuhan itu, puji Tuhannya itu dahsyat ini. Yang Pak Andi bilang tadi ya, setelah akhirnya saya berangkat ke Jakarta, keputusan sudah saya ambil, ya, saya mulai berjalan dengan jalannya Tuhan. Saya mengapa? Waktu saya di Jakarta, saya kos. Saya cari tempat yang mana untuk posisi saya aman dulu sebagai Yoker yang sudah bertobat kembali, yang seperti
Pak Andi bilang, Ya. gitu kan. Satu, kedua saya harus mencari komunitas supaya Joker jangan lagi terpengaruh yang seperti komunitas yang kemarin, Ya, gitu. betul. Jadi saya harus mencari komunitas. Nah, disinilah waktu saya waktu saya kesendirian itu, ya saya banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya kebetulan saya bisa lah sedikit-sedikit yang saya senang memuji menyembah ya. Ya. Itu air mata tuh ngocok terus dah. Jadi kerjaan saya itu ya pagi Pak jam 5, ya saya waktu itu masih di gereja saya yang dulu ya. Saya ikut ibadah misa pagi jam 5 pagi Pak. Saya tidur ngapa? Karena saya sendiri waktu itu saya tidur numpang di saudara saya gitu. Jadi saya numpang pagi-pagi jam 5 saya pergi. Sebelum saya ngantor pergi tempat kerja saya doa dulu jam 5 pagi. Jam 6:30 saya sudah ada di workshop. Itu yang saya lakukan tiap hari. Nah, kedua saya mencari komunitas, gitu. Akhirnya sampai waktu itu saya ketemulah komunitas pelayanan kita di Katolik ya, ada lingkungan kita kan. Kalau kita di sana kan sudah ditentukan, oh kamu tinggal di sini ya, lingkungan kamu ini. Nah, di situ saya ikut di dalam komunitas lingkungan daripada orang-orang seiman. Nah, disinilah akhirnya saya itu berakar, bertumbuh, gitu. Pak Andi, ya. Jadi adanya suatu pertobatan yang mana pertobatan saya ini harus dikomitmeni, yang mana saya harus ambil tindakan untuk menjalaninya sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, inilah proses. Saya luar biasa kalau nanti saya ceritain bagaimana bisnis saya ya, waktu saya mengikut Tuhan itu dahsyat sekali, banyak sekali keajaiban yang Tuhan lakukan untuk saya gitu. Nah, di situ Pak Andi. Jadi prosesnya itu di situ saya harus waktu itu saya lakukan apa yang saya lakukan waktu saya kesendirian, saya banyak bersekutu dengan Tuhan. Nah, persekutuan dengan Tuhan ini dahsyat sekali. Ya, saya bisa doa, bisa memuji, menyembah, terus saya mencari komunitas kita itu sampai sana saya waktu saya di tempat lingkungan itu pun saya hanya diangkat jadi pengurus gitu. Oleh lingkungan gitu. Jadi saya banyak teman-teman ya. Itulah teman-teman lihat saya tuh, waduh Pak Yoker jadi prodiakon aja ya. Gitu. Gitulah. Ya, tetapi ya itu dalam arti kata itulah yang mereka mauin. Karena kan teman-teman ya pada prodiakon semua gitu waktu itu. Gitu. Ya itu Pak. Jadi komunitas. Berapa lama Pak Yoker bisa dengan keluarga dulu waktu di Jakarta? Waktu keluarga masih di Palembang. Nah, pengalamannya gimana Pak waktu itu Pak? Berapa lama itu Pak? Ada berapa tahun Pak? Oh 1 tahun Pak, cuman Pak. 1 tahun. Puji Tuhan, 1 tahun Pak. Itu sangat singkat sekali gitu. Kenapa? Jawaban Tuhan terhadap saya itu dahsyat sekali. Nah, untuk perjalanan itu luar biasa. Kenapa? Dalam satu tahun saya kesendirian. Saya tidak mempunyai komunitas yang kemana-mana yang saya bilang tadi. Gitu. Saya berjalan keintiman saya dengan Tuhan yang saya bentuk Pak. Nah ini betul nih. Ya. Jadi intim itulah yang membuat kita kuat. Betul. Gitu. Jadi keintiman itu Pak. Jadi semua itu sebenarnya kalau secara pribadi ya kita harus membentuk suatu keintiman. Karena roh Tuhan itu kan ada pada kita semua kan. Bagaimana kita membesarkan roh Tuhan yang ada di dalam kita. Nah yang jadi masalah dulu tuh kita nggak membesarkan roh Tuhan. Nangis roh kudus di dalam diri kita ini. Itulah ada suatu pemberontakan. Nah saya senang benih itu sudah ada di dalam saya. Tuhan tuh menuntun gitu. Gitu. Menuntun langkah-langkah kita itu. Bagaimana kita meresponinya itu. Gitu. Jadi selama di Jakarta waktu itu Pak Yoker bukan memilih-milih teman ya, tapi agak hati-hati memilih teman ya jadinya. Pasti Pak, gitu. Saya bukan dalam arti hati-hati ya. Itu kan semua itu maksud saya tuh gini. Sebenarnya saya mempunyai suatu pandangan kalau bicara berteman gitu, gitu kan. Ya kita kan nggak mungkin mendapatkan teman yang perfect ya Pak ya. Kalau saya kan saya belajar, ya, si A karakternya sekian, 90% saya. Yang ini 80, yang ini 70, ini 60%, ini 50. Mungkin saya mempunyai teman yang 20% karakter. Tapi semua itu kan teman gitu. Jadi saya belajar untuk tidak dipengaruhi oleh teman gitu. Mulai itu Pak. Kalau dulu kan bicara tentang loyalitas, kan saya sudah mulai bertumbuh nih.
Karena Ya, roh ya. saya ini nggak ini lagi, nggak nyatu lagi dengan teman-teman itu. Itu kan kadang Ya. teman yang di Palembang itu datang ke Jakarta. Ya, Tuh, ya. kamu ke sini, dia nanya, duduk ini. Saya nggak nyatu lagi gitu. Betul. Ya, ya. Jadi roh ini nggak nyatu lagi. Betul. Gitu. Itu Jadi, kedewasaan iman, nah, Pak. Jadi di Betul. situ Pak, kenapa? Itu roh Tuhan itu yang saya besarin. Baik. Jadi berbicara tentang keintiman ya Pak ya, Pak Andi ya. Ya, betul. Saya membentuk keintiman kita dengan Tuhan. Saya menjaga roh ini ada di dalam ini, gitu. Itu menyenangkan Tuhan tidak? Ya. Itu kan apa Ya. yang kita perbuat itu menyenangkan Tuhan, berkenan di mata Tuhan itu. Itu yang saya angkat terus, yang saya harus ingat terus. Kalau seandainya ada sesuatu yang bermasalah, khawatir, kok takut, kok kayak gini, ini nggak benar nih. bukan roh Allah nih ada dalam kita nih, ini Betul, yang jahat betul. nih, mau mengintimidasi, gitulah Pak Andi. Ini memang perjalanan rohani yang luar biasa nih Pak Peter ini. Benar Pak Andi. 1 Seperti tahun yang itu kalau yang pertama berarti tadi sekali Pak tuh, Andi. Pak. 1 Iya. tahun itu berarti sekali bagi Pak Yoker itu waktu itu tuh. Iya. Saya Ini kayak masuk sekolah teologi aja tuh Pak. Nggak bisa kemana-mana gitu lah. Ya, ya. Iya. Ya, cerita mengenai pelayanan apa-apa ya, semua itu karena apa ya, saya ngikut aja. Karena saya tuh pengen bagaimana menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap ya kita sudah banyak hal yang kita dapetin ya gitu Pak ya. Gitu. Ya, ya. Ya, kasih Tuhan tuh udah, waduh, udah cukup lah gitu. Iya. Gitu. Kalau dulu terdampak Pak, sekarang berdampak. Iya. Iya. Karena setiap tokoh-tokoh kalau kita lihat belajar dari Alkitab Pak, orang-orang besar itu harus dimulai dengan penyendirian dulu Pak. Ya. Betul. Daud itu harus masuk gua Adulam dulu. Wah, Dikejar-kejar. Saulus yang jadi Paulus harus masuk ke tanah Arab dulu ya. selama 3 tahun. Jadi ada orang-orang yang mau dipakai Tuhan luar biasa itu harus masuk dulu nih ke tempat-tempat persembunyian gitu, tanda kutip lah. Iya. Kesendirian, semua jauh gitu rasanya. Itu tidak mudah bagi seseorang. Tapi Tuhan prosesnya di situ lebih gampang jadinya. Betul, setuju Pak. Jadi perjalanan rohani Pak Yoker kelihatannya dari situ Pak. 1 tahun ini yang berarti. Karena dia mau total, Pak Yoker mau totalitas itu. Kalau nggak totalitas juga repot gitu ya Pak ya. Betul. Betul Pak. Jadi kesungguhan kita, kalau saya lihat ya bagaimana kita merespon ini itu yang paling penting. Betul. Nah, respon itu yang paling penting Pak. Untunglah Pak Yoker mau mengalami perubahan totalitas. Kayak jangan sampai kayak bangsa Israel itu yang 12 pengintai itu Pak. Yang 10 pengintai yang ini. Seharusnya 40 hari itu ada perubahan, mereka berontak. Jadi 40 tahun. Ya. Itu yang saya takuti Pak. Kita jangan bersungut-sungut di mata Tuhan. Nah, situasi kondisi itu tidak mempengaruhi untuk kita beriman. Nah, betul. Ya itu. Kenapa? Ya itulah tadi. Kembali lagi kita lihat keintiman kita dengan Tuhan. Kita harus lebih peka mengenal siapa yang Tuhan kita sembah. Gitu. Betul. Ya itu Pak. Nah, nanti itu Pak. Nanti saya cerita bagaimana saya bisa tetap bersuka cita, saya tetap mempunyai iman, saya tetap harus kuat. Kenapa? Ya, maaf saya kan adalah seorang leader juga ya kan. Ya, dalam kondisi ini bukan kita membuat yang di bawah menjadi ngikut kita nih. Kita ini harus jadi figur, menjadi contoh gitu. Iya. Sangat memberkati sekali Pak Peter ini Pak Yoker kesaksian. Iya, sama-sama Pak. Karena ini contoh bagaimana sebagai manusia baru, ciptaan baru itu harus lebih dekat dengan juru selamatnya. Iya. Bukan hanya pencipta ya, tapi juru selamat gitu loh. Juru selamatnya, betul. Yang menebus. Sehingga betul-betul kita harus menjadi figur yang memang yang diinginkan oleh sang juru selamat. Iya, betul. Nah ini Pak Andi. Ya Pak Peter. Pembicaraan hari ini bagus sekali kali ini. Karena kita melihat bagaimana perjuangan seorang Yokrio berjalan mulai dari terdampak karena situasi dan kondisi. Ya. Akhirnya dia mengambil sebuah langkah iman. Di dalam langkah imannya itu dia berjalan bersama dengan Tuhan. Akhirnya dia berdampak buat orang lain.
Ya. Dia tidak dan dia tidak mau melakukan apa yang dikehendaki orang, tapi dia mau melakukan apa yang Tuhan suruh dia untuk melakukannya. Dan Betul. bila kiranya vlog kali ini tentang I have decided to follow Jesus memberkati banyak orang yang banyak kita semua yang mendengarkan vlog kita pada kali ini, karena tidak gampang untuk mengatakan bahwa saya memilih untuk mengikuti Yesus. Tapi di saat kita sudah melakukan, kita mengikuti Yesus, segala salah satunya bukan tidak ada yang gampang, tapi tidak ada yang susah. Betul. Ya, saya tidak mengatakan tidak ada yang gampang, tapi tidak ada yang susah. Ya. Kenapa? Sudah ada Yesus di dalamnya. Dan Betul. mungkin kita akan ketemu lagi di vlog selanjutnya tentang Pak Yoker di dalam usaha Ya. dan bisnisnya, Pak. Ya. Ya. Betul. Baik. Baik, Pak Andi, terima kasih tuh waktunya, Pak Yoker, terima kasih tuh Terima waktunya. kasih Pak Yoker. Pokoknya maju Baik, terus bersama dengan kita Tuhan ya, semuanya. Sama-sama, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Jadi Ya, Pak, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati.